Salam jumpa lagi sahabat juga ibu. Pada kesempatan ini kembali kita akan membahas tentang akun belajar ID. Seperti yang kita ketahui bahwa akun belajar ID merupakan akun pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk mendukung digitalisasi pembelajaran. Meskipun telah ditetapkan dengan berbagai peraturan, dalam hal ini Persesden Kemendikbud nomor 18 tahun 2020 maupun Surat Edaran nomor 37 tahun 2020, namun aktivasi akun belajar ID masih sangat rendah. Hal ini semakin diperkuat oleh pemerintah dengan edarannya yang terakhir pada 15 Februari 2022 yang lalu, bahwa akun belajar ID akan menjadi single sign-on atau SSO bagi layanan SIM PKB. Namun, berdasarkan surat ini juga sampai saat ini, tertanggal 2 Maret, bahwa data aktivasi akun pembelajaran belum maksimal. Di sini saya tampilkan data secara nasional kemarin, pada 2 Maret 2022 yang lalu, bahwa dari 60 juta akun yang terdaftar di Dapodik dengan 35 juta lebih akun, yang sudah mengaktifasi belum sampai 50%, yakni baru 20,68%. Nah, hal ini tentunya bukanlah merupakan sebuah kemajuan. Masih banyak guru-guru yang enggan atau merasa bahwa akun belajar ID sama seperti akun Gmail pada umumnya. Oleh karena itu, dalam video ini saya berusaha menampilkan atau menjelaskan manfaat akun belajar ID dari sudut pandang saya yang telah menggunakan akun belajar ID ini sejak pandemi di Maret yang lalu. Jadi, semoga video ini bisa mendorong aktivasi akun belajar ID, sekaligus mendorong Bapak Ibu untuk bisa menginformasikan kepada rekan guru dimanapun berada agar segera mengaktifkan akun belajar ID. Sahabat Jogo Edu, saya mengawali pembahasan saya tentang akun belajar ID ini dengan sebuah pertanyaan, mengapa harus akun belajar ID? Jadi pada dasarnya ada hal-hal tertentu yang menjadi kelebihan akun belajar ID. Sehingga melalui penjelasan saya ini, Bapak Ibu bisa terdorong untuk terus melakukan aktivasi akun belajar ID maupun mempromosikan akun belajar ID kepada rekan guru di sekolah-sekolah lainnya. Yang pertama, akun belajar ID merupakan identitas di mana setiap orang di sekolah, dalam hal ini guru, siswa maupun tenaga pendidikan, hanya memiliki satu akun yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Di sini saya tampilkan akun untuk peserta didik perjenjangnya dan guru dan tenaga kependidikan perjenjangnya. Jadi, melalui akun belajar ID ini akan mudah dibedakan mana akun yang menjadi akun guru, mana yang menjadi akun tenaga kependidikan, dan mana yang merupakan akun siswa. Sebagai contoh, di sebelah, di sini saya tampilkan contoh untuk jenjang SMA. Guru ditandai dengan domain guru.sma.belajar.id. Untuk tenaga kependidikan ditandai dengan domain admin.sma.belajar.id. Sebaliknya untuk siswa ditandai dengan domain sma.belajar.id. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan kita ketika melakukan pembelajaran, baik tatap muka maupun pembelajaran daring. Kita dengan mudah mengidentifikasi, oh yang ini akun siswa, yang ini akunnya guru. Sebaliknya juga untuk siswa. Siswa akan dengan mudah membedakan mana akun yang merupakan akun temannya sesama siswa maupun akun guru. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, ini yang lagi gencar-gencarnya dipromosikan saat ini. Bahwa bagi guru dan tenaga kependidikan, akun belajar ID sebagai akun single sign-on atau SSO untuk login pada layanan pendidikan Kemendikbudristek. Nah, untuk saat ini, sebatas yang saya tahu bahwa sudah ada 3 layanan yang mendukung akun belajar ID. Yang pertama jelas SIM PKB, yang kedua rumah belajar,
Dan yang ketiga, platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru sekalian, ke depannya akan terus dikembangkan akun Belajar ID ini untuk mengakses berbagai macam layanan pendidikan. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengaktifkan akun Belajar ID dan menggunakannya. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, sebagai media komunikasi. Tentunya sangat sulit berpindah dari komunikasi dengan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Tetapi, akun Belajar ID juga bisa menjadi media komunikasi dan akan semakin baik. Karena apa tadi? Karena pada identitas tadi. Jadi, ketika kita berkomunikasi, siswa tahu, oh ini domainnya guru. Sebaliknya, guru juga tahu bahwa ini adalah domainnya siswa. Di sini saya tampilkan bahwa perbedaan antara akun pribadi dan akun Belajar ID. Pada akun pribadi, kita hanya disiapkan dua ini saja, email dan rapat. Sedangkan pada akun Belajar ID, kita disiapkan 4, yakni ada email, ada chat untuk chat seperti umumnya WhatsApp, ada ruang untuk seperti umumnya grup WhatsApp, dan juga ada rapat. Jadi di sini terlihat bahwa yang menjadi ID atau identitas kita adalah akun Belajar ID. Nah, selain itu, ketika kita berkomunikasi dengan email atau dengan Google Chat, maka seluruh foto atau dokumen yang kita kirimkan akan tersimpan dengan aman di drive. Berbeda dengan media sosial lainnya. Ketika kita sudah hapus, maka sangat sulit untuk mengembalikan. Sehingga kita merasa aman. Kita tidak perlu khawatir dengan keterbatasan memori. Kalau kita berkomunikasi dengan WhatsApp, pesan gambarnya banyak, maka semakin lama harus ada bagian yang kita hapus. Karena kita takut memori kita habis. Tetapi kalau dengan Google Chat, dengan akun Belajar ID, maka aman. Karena kita memiliki penyimpanan langsung di Google Drive. Ibu guru sekalian, di sini saya menampilkan bagaimana chat pribadi dengan grup chat. Jadi konsepnya sama seperti kita berinteraksi. Hanya bedanya ID-nya adalah menggunakan akun Belajar. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari menggunakan akun Belajar ID. Sahabat Jogo Edu, manfaat akun Belajar ID yang keempat yakni link khusus Google Meet di Google Classroom. Ketika kita menggunakan akun Belajar ID dan menggunakan Google Classroom dengan akun Belajar ID, maka akan tersedia link khusus di Google Classroom untuk tiap kelas dalam pembelajaran tatap muka secara online. Perlu diketahui juga bahwa link khusus ini hanya bisa diakses oleh siswa yang berada dalam kelas tersebut. Bisa Bapak Ibu perhatikan pada gambar yang saya tampilkan. Di sini Classroom dengan akun pribadi, sedangkan yang di bawah ini adalah Classroom dengan akun Belajar ID. Perhatikan bahwa ketika kita menggunakan akun pribadi, dalam hal ini Gmail biasa, maka tidak ada tersedia link Google Meet. Sedangkan ketika kita menggunakan akun Belajar ID, maka akan tersedia link Google Meet. Nah, link Google Meet ini tidak boleh diakses oleh siapapun selain dari siswa yang berada dalam kelas tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom dengan akun Belajar ID dan ingin melakukan pembelajaran secara online dengan Google Meet, maka tidak perlu repot-repot lagi membuat link lalu di-share ke grup atau di-share ke siswa. Tinggal kita mengarahkan siswa mengklik link Google Meet yang sudah ada di Classroom. Mudah bukan? Jadi pekerjaan kita berkurang satu. Dari yang sebelumnya dalam pembelajaran online, kita harus membuat link untuk pertemuan online, tetapi dengan akun Belajar ID pada Google Classroom, kita hanya perlu menyampaikan bahwa link Meet atau link pertemuan online sudah ada di Classroom. Tinggal kita sepakati waktu untuk bertemu secara online dengan peserta didik. Ini manfaat akun Belajar ID yang keempat. Berikutnya, masih dengan Classroom. Nah, ketika kita menggunakan akun Belajar ID,
di Google Classroom, maka akan tersedia fitur impor nilai otomatis dari Google Form. Jadi dengan sendirinya ada fitur import nilai otomatis. Berbeda dengan akun pribadi. Berikutnya juga ada fitur mode terkunci. Hanya fitur ini hanya untuk mereka yang menggunakan Chromebook. Dan manfaat berikut lagi adalah adanya menu cek orisinalitas. Ini adalah kelebihan kita menggunakan akun Belajar ID di Google Classroom. Sangat berbeda sekali ketika kita menggunakan akun Gmail biasa di Google Classroom. Bagaimana? Masih ragu dengan akun Belajar ID? Ayo segera lakukan aktivasi. Manfaat akun Belajar ID yang keenam yakni bisa kita temukan pada Google Meet, di mana ketika kita menggunakan Google Meet dengan akun Belajar ID, kita dapat menikmati beberapa hal yang tidak dimiliki oleh akun Gmail biasa. Yang pertama yakni tanpa batasan waktu. Jadi kita tidak perlu ragu. Berbeda dengan misalnya kita menggunakan Zoom ya. Kita menggunakan Zoom dengan akun biasa, akun basic, maka pasti dia hanya diberi waktu 40 menit. Sedangkan akun Belajar ID tanpa batas waktu. Bapak mau ibu mau 1000 jam juga bisa. Nah, berikutnya kapasitasnya 100 partisipan. Dan ini tentunya sangat cocok. Karena saya yakin tidak mungkin siswa di kelas kita lebih dari 100. Bisa juga ini jika rentang siswanya 36, Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran sampai 2 kelas sekaligus. Karena kapasitasnya 100 partisipan. Setelah itu ada fitur papan tulis virtual dan fitur untuk ganti background. Ini kelebihan akun Belajar ID. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Gmail biasa. Akan menemukan apa yang sama seperti saya sampaikan ini. Bapak Ibu guru sekalian, manfaat akun Belajar ID yang ketujuh bisa kita temukan pada Google Form. Secara khusus pada bagian add-on. Di mana ketika kita menggunakan akun Gmail biasa, kita harus mencari add-on yang apa, kemudian melakukan instalasi. Sedangkan ketika kita menggunakan Google Form dengan akun Belajar ID, maka secara langsung kita langsung disediakan 14 add-on yang relevan dengan tugas guru. Bapak Ibu mau form limiter, mau form presenter, semuanya sudah terinstal. Jadi mudah, pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Jadi ini manfaat ketujuh dari akun Belajar ID. Manfaat akun Belajar ID yang ke-8 yang saya temukan yakni fitur reset password oleh admin Belajar ID di sekolah, dalam hal ini oleh Tata. Manfaat akun Belajar ID yang ke-8 yang saya temukan selama menggunakan akun Belajar ID yakni fitur reset password. Jadi, di sekolah, bagi tenaga kependidikan yang memiliki domain admin.belajar.id, itu memiliki hak untuk mereset password dari siswa maupun guru di sekolah tersebut. Hal ini tentunya memudahkan kita. Misalnya siswa yang ingin berganti perangkat, atau guru yang mungkin kadang-kadang lupa passwordnya, itu akan dengan mudah. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu bahwa harus berganti akun. Tinggal disampaikan ke admin, maka admin akan melakukan reset. Sehingga akun Bapak Ibu akan tetap bisa digunakan. Pasti kalian pernah mengalami sering lupa password Gmail. Maka ketika kesulitan untuk menemukan passwordnya, maka mau tidak mau Anda pasti membuat akun Gmail yang baru. Nah, hal ini tidak terjadi ketika Anda menggunakan akun Belajar ID. Jadi melalui akun Belajar ID, Anda dengan mudah bisa menyampaikan operator atau tenaga kependidikan untuk melakukan reset password. Sehingga Anda tetap akan menggunakan satu akun. Sahabat Jogo Edu, demikian kurang lebih ada 8 manfaat akun Belajar ID yang saya temukan selama menggunakan akun Belajar ID. Semoga melalui video saya ini bisa menggugah, bisa mendorong Bapak Ibu guru sekalian untuk segera melakukan aktivasi akun Belajar ID. Silakan di-share kepada rekan-rekan guru
maupun sekolah-sekolah yang masih belum melakukan aktivasi agar segera melakukan aktivasi Aku Belajar ID. Jangan lupa share video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.